Oke, selamat sore, Pak sahabat Farizal Menyapa. Sore ini saya bersama Pak Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Doli Moniara, untuk kesekian kalinya, walaupun pertarungan beliau untuk mengangkat harkat dan martabat disabilitas sangat luar biasa. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional tahun ini, beliau dengan Pak Dr. Tengku Afrizal Dahlan, MM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bersafari untuk seluruh Kepulauan Riau. Nah, hari ini di Kecamatan Sekupang. Pak, ini program sembako untuk sahabat-sahabat disabilitas. Bagaimana Pak prosesinya ini Pak? Oke, baik. Pertama saya menyapa teman-teman Farizal Menyapa. Hai guys. Jadi tentunya hari ini kemarin juga kami bersama dengan teman-teman dinas sosial dan tentunya berkat dukungan yang kuat dari Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Tengku Afrizal yang sangat luar biasa, sehingga itu menambah energi bagi kami bahwa kegiatan ini tidak semata-mata dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, tapi adalah bagaimana kami dari dinas sosial dan Pak Tengku Afrizal bagaimana kita berempati dan bersimpati dengan teman-teman disabilitas, apalagi ini kan sudah akhir tahun ya. Kemudian juga kita menghadapi tahun baru. Inilah mungkin paket yang kami berikan ini bisa menambah menambah energi, menambah imunisasi, apalagi sekarang ini masih pandemik Covid. Kami berharap teman-teman disabilitas dan orang tuanya tidak saja beraktivitas new normal, tapi juga kami juga memperhatikan bagaimana imunnya lah, seperti itulah. Nah, itu yang kami harapkan, apalagi kita lihat juga kondisi semakin hari. Pak Tengku Afrizal kemarin mengatakan semakin banyak angka terkena COVID, malah di Inggris ditemukan varian baru. Nah, ini juga kami berharap sumbangsi yang kita berikan ini supaya mereka juga bisa stay at home, supaya mereka juga bisa menjaga diri dan tidak lupa menerapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kalau bisa ini nambah makanan pasokan bergizi lah, seperti itu. Pandu Bapak udah bertebaran di mana-mana, saya lihat itu Pak. Ya. Itu berapa paket ya Pak untuk tahun ini di Provinsi Kepulauan Riau? Ya, baik. Jadi ini tidak saja di Batam, ini ada di Karimun, ada di Tanjung Pinang, ada di Lingga ya. Pokoknya yang jelas kan kita kerjasama nih dengan PPDI. Kalau yang di Batam itu ada 300 paket. Memang hasil temuan kami di lapangan masih banyak juga, atau ada beberapa lah, tidak banyak, ada beberapa yang di rumahnya ada disabilitas tapi tidak terdata. Bagi saya ini adalah suatu langkah bagus. Artinya bahwa masyarakat sekarang sudah sadar bahwa disabilitas ini persamaan hak. Dan mereka harus diakui, karena saya pernah ketemu saudara saya, teman saya, dia punya anak 4, tapi di foto keluarga cuma ada 3, yang disabilitas nggak dimasukkan. Nah, jadi dengan ini kan artinya bahwa ada pengakuan. Nah, ini harus juga kita himbau, teman-teman kita himbau, bagaimana keluarga ini juga bahwa disabilitasnya adalah bagian dari kita. Dan yang paling penting juga, saya dengan Pak Tengku Afrizal sudah coba bergandeng tangan, tidak saja disabilitasnya tapi juga kita akan keluarganya ini. Apakah yang jaga ini, cuma kita langkah-langkah berikutnya, apakah kita kasih pelatihan, apakah kita kasih insentif dan segala macam. Tapi ini adalah langkah awal yang cukup mengembirakan. Sangat luar biasa. Sahabat Farizal Menyapa, 300 paket di Kota Batam itu diseleksi, dalam arti kata yang sudah dapat PST, yang sudah dapat PKH, yang sudah dapat bantuan dari jenis bentuk lain, maka itu tidak mendapatkan sembako. Nah, yang belum mendapatkan sama sekali,
maka inilah yang diprioritaskan untuk mendapatkan pada tahapan ini, sehingga diharapkan muncul semacam keadilan dan pemerataan untuk seluruh penyandang disabilitas di Kepri pada umumnya dan khususnya di Batam. Salut yang sangat luar biasa tadi pagi Pak Dokter ke belakang Padang, ke Bulang, Pulau Bulu, sementara beliau dari kemarin juga tanpa henti memonitor dan ikut ke lapangan untuk menyerahkan bantuan ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaatnya akan jelas nyata bagi disabilitas. Amin. Terima kasih Pak Kadis, itu aja. Sukses selalu. Semangat. Semangat. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Selur. Iya. Bisa foto background ini Pak? Saya juga memberikan salam takzim yang saya hormat dari Bapak Dr. Tengku Abrizal. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang tadinya mau sama-sama hadir di sini tadi pagi di Bulang ya Pak Niko ya Pak Fadil ya. Di Bulang. Beliaulah dengan kami dinas sosial yang memberikan kegiatan hari ini ya. Nah, jadi itu Pak Abrizal namanya. Salam dari beliau, tentunya pada hari ini kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah kita dapat berkumpul dan salawat berikan salam kita berikan kita dan kepada baginda Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi singkat saja salam dari Pak Farizal sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi Ibu, mudah-mudahan juga nanti bermanfaat, mudah-mudahan nanti bisa ada terus. Kemudian bagi ibu, bagi orang tua yang punya anak yang disabilitas, punya keluarga yang istimewa, marilah kita rawat, kita jaga. Ini adalah hadiah dari Allah, harus kita jaga dan mereka punya hak yang sama dengan kita. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang peduli, sangat care dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan nanti untuk akan depan saya dengan para pendamping dan teman dari dinas sosial mungkin akan meningkatkan lagi. Jadi tidak hanya ke disabilitasnya, tapi juga mungkin kepada orang tuanya. Tapi nanti saya pelajari lah dengan teman-teman apa langkah-langkahnya, apakah pemberdayaan, apakah pelatihan, apakah mungkin kasih bantuan ekonomi gitu. Terakhir, jaga 3M ya. Dengan COVID ini ya, pakai masker, sering cuci tangan, sering jaga jarak. Kalau nggak begitu penting, jangan keluar. Nah, kemudian kalau ada yang tidak terdata di sini, segera lapor nanti ke PPDI, ke Pak Farizal, atau ke pendamping, atau dari pihak kelurahan, biar sama-sama lah. Nah, kita satukan lah. Terima kasih, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Karena setelah ini kita mau kemana lagi? Besok baru lanjut ke Bengkong ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita melakukan kunjungan di Kecamatan Bengkong. Sahabat-sahabat penyandang disabilitas dari 3 kecamatan, Lubuk Baja, Batam Kota, dan Bengkong. Persiapan penyerahan bantuan. Bu Usna, berapa paket ya semua hari ini? 38 paket. 38 paket untuk teman-teman kita hari ini. tiga kecamatan ya? Hari ini kita bersafari di Bengkong. Nampak seluruh kelurahan. Kelurahan apa Pak? Kelurahan Bengkong Indah. Bengkong Indah selaku tuan rumah. Terima kasih Pak. Ini yang ada. Mudah-mudahan acara kegiatan kita mengunjungi semua kecamatan program Hari Disabilitas Internasional Provinsi Kepulauan Riau, memberikan santunan, memberikan bantuan untuk sahabat-sahabat disabilitas.
Pak, bincang-bincang sedikit, kira-kira program pemerintah ini gimana Pak? Komentar Bapak? Ya, baiklah untuk membantu masyarakat, apalagi dalam suasana COVID-19 ini. Ya. Moga-moga bermanfaat khususnya untuk sahabat-sahabat disabilitas ya Pak. Gimana kita? Mulai Pak Edi? Ya, Kita ikutin prosesinya. Apa Pak Kasih, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Pak Niko, juga pendamping WST Bu Usna, pendamping kota Pak Parjo. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di aula Kelurahan Bengkong Indah. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita aturkan buat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Pak Niko, utusan dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Niko, sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari pendamping yang sudah bekerja untuk mengumpulkan kita semua. Saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena kebetulan saya tuan rumah, kebetulan saya kerja juga di sini, dan kebetulan juga saya salah satu penyandang disabilitas juga, yang alhamdulillah saat ini tugas di Kelurahan Bengkong Indah ini sebagai ketua. Jadi saya bangga bisa ditemani, bisa kita bersilaturahmi di ruangan ini. Nanti apa tujuan kita datang di sini nanti akan disampaikan oleh Pak Niko selaku utusan dari Dinas Sosial Provinsi. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kalau nanti kurang tempat, kurang ini, saya mohon kiranya untuk dimaafkan. Pada Pak Niko, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama puji syukur bersambutan Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Bapak Ibu, saya sebelumnya mohon maaf Pak Edi. Saya Pak Kadis itu dia. Pak Kadis 2 hari Pak Edi berturut-turut hadir. Karena hari ini ada kegiatan di Tanjung Pinang, yang kemarin beliau bukan di Subang. Mohon maaf sedang dalam untuk Madura dan rekan semuanya di Bengkong Indah. Beliau pagi ini sudah di Padang. Ya, kemarin 2 hari berturut-turut beliau hadir. Ya, disalam untuk dari Pak Kadis. Kemudian juga mohon maaf, ini salam dari Pak Dokter Pak Edi, Pak Dokter Tengku Afriyal Dahlan. Ya, itu beliau wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi nanti selanjutnya saya jelaskan. Kemudian Pak Edi, kami terima kasih kepada Pak Nura, Pak Edi ini sahabat saya Pak Edi ini kebetulan beliau sekelur di sini lama. Terima kasih Pak Edi sudah hadir bersama kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita berkumpul di sini. Tadi Pak Edi sudah bilang tujuannya apa?
bulan Desember ini adalah Hari Disabilitas Internasional. Harinya rekan-rekan sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas yang biasanya dilaksanakan setiap tanggal 3 Desember. Tapi karena melihat situasi, kondisi, jadi kita tidak bisa mengumpulkan. Biasanya kita ngumpul ramai, tapi karena kondisi pandemi ini, jadi kita buat dengan cara yang lain. Dan lagi pada saat ini kita memang lagi ekonomi kita agak sedikit terganggu. Jadi yang paling baik adalah kita memberikan bingkisan berupa sembako. Sembako di dalam itu ada beras 10 kilo, kemudian ada gula 2 kilo, minyak 2 kilo, kemudian ada sarden 2 kaleng, kemudian ada susu, dan ada teh 1 kotak. Ya, Ibu, harapan kami jangan melihat dari banyak atau sedikitnya bingkisan ini, tapi manfaatnya bagi kita dalam menghadapi masa pandemi yang begitu sulit. Ya, kita semua rasakan itu. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Edi, teman-teman semua pendamping. Ini pendamping kita nih Pak Edi, 3 hari lapangan luar biasa. Dari Nongsa sampai Bulang Galang, ini pendamping, ada ibu-ibu semua, mereka luar biasa. Jadi kita terima kasih juga. Ya, jadi mungkin kita langsung saja nanti, silakan Esti. Ya, kemudian Bapak Ibu ini saya sampaikan di bingkisan tadi ya, kenapa saya sebut Pak Dokter Tengku. Memang beliau itu dapilnya Pak Edi, sebenarnya beliau dapilnya di daerah ini, kami di daerah Sungai Beduk, Nongsa, Bulang, Galang. Tapi beliau menganjurkan Pak Niko sebarkan saja di 12 kecamatan. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu dari beliau yang memfasilitasi, kami yang memfasilitasi. Ini memang perhatian Pak Dokter Tengku Abdul Dahlan luar biasa Bapak Ibu bagi disabilitas ini. Itu kami sendiri rasakan, beliau sangat ini konsen ya. Kebetulan beliau Pak satu partai juga pula sama Pak Wali Kota kita. Nah, dia ya. Jadi memang orang yang sangat konsentrasi dia. Ya. Jadi kita terima kasih kepada beliau, kita doa semoga beliau tetap sehat ya. Mungkin hanya itu, kita selanjutnya kita langsung bagikan ya. Silakan Esti teknisnya. Nanti tanda tangan ya, ada ini untuk transfer ya, dari tanda tangan. Jadi nanti setelah itu keluar langsung ambil bingkisannya. Begitu Bu saya. Simbolis. Oh, simbolis dulu. Simbolis dua ya. Dari Pak Seklur sama saya. Ya. Pak Kasih Disabilitas Dua orang siapa? Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Sini kasih aja deh. Ya, 2 orang perwakilan. Ya, Dua. silakan Pak Edi, Pak Seklur. Oke, dampingi Bu, dampingi aja Bu, dampingi. Dampingi aja oleh ibunya. Nanti itu berat itu. Silakan Pak Edi. Sama Pak Kasih, penyerahan secara simbolis. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sekaligus Pak Kasih, silakan Pak Kasih. Pak Niko. Awas berat Bu, dampingi Bu, pegang Bu. Ya, berasnya pegang Bu, berasnya. Ya. Menyaksikan ya. 1, 2. Oke. Kemudian bersama-sama ketua kami Pak Abdullah, beliau bersedia hadir bersama kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lurah sudah memfasilitasi acara penyerahan bingkisan ini. Sebenarnya kami berdoa Pak Lurah, seharusnya Pak Kadis beliau hadir Mas. Kemarin kami berarti 2 hari kemarin lalu hadir. Karena hari ini pagi-pagi itu beliau ada acara dari yayasan yang mengundang untuk peringatan HTI di Filipina, jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Kemudian Bapak Ibu, Pak Lurah, ini bingkisan ini adalah bingkisan untuk Hari Disabilitas Internasional.
itu biasanya kita laksanakan setiap tanggal 3 Desember. Tapi pernah situasi jadi kita undur di hari ini. Ya. Kemudian Ibu, ini bingkisannya itu berupa sembako, ada beras 10 kg baluran, kemudian ada minyak 2 liter, gula ada 2 kilo, susu ada 1 kilo, kemudian ada sarden 2 kaleng dan teh 1 kotak, ya. Jadi harapan kami jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan ini, tapi manfaatnya, ya. Karena ini masa kita pandemi, semua kita tergoncang, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita dalam menghadapi situasi ekonomi kita saat ini. Mungkin itu Pak Lurah dari saya. Mohon Pak Lurah itu memberikan arahan bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Sosial Polisi dan tim yang saya hormati berada luar dan rumah Pak Doni, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan nikmatnya, di mana pada hari ini kita masih diberikan masyarakat nikmat-nikmat untuk menghadiri penyerahan sembako dari Provinsi Kepri, khususnya Dinas Sosial Provinsi Kepri. Dan tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak salawat kepada kita mendapat manfaatnya yang kiranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada tidak banyak yang bisa sampaikan, tapi ada beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada Provinsi Kepri, khususnya Dinas Sosial yang telah memberi bantuan kepada warga yang khususnya apapun bantuan itu pasti sangat bermanfaat bagi kami. Artinya itulah yang kita tahu pandemi COVID-19 ini memang menghancurkan semuanya, ekonomi banyak semua kita majukan. Ini Kota Batam mungkin dampak kami kita laksanakan pembagian sembako, tapi masih ada juga yang tidak ikut karena inilah pandemi. Dan terus terang COVID-19 di Kota Batam, khususnya Kecamatan Batu Ampar, dari bulan ke bulan bukannya berkurang tapi bertambah. Artinya kita ini kondisi Kecamatan Batu Ampar ini Pak 38 yang masih positif yang dirawat di SKI Galang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada ini tetap menjaga 3M tadi, artinya kita pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan pada diri. Saya minta maaf mengapa saya buka ini, karena saya bicara artinya tidak enak rasanya kalau saya bicara, tapi kan jarak kita jauh nih. Artinya saya mohon maaf, bukannya saya tidak mematuhi protokol kesehatan tentang pakai masker, tapi karena saya bicara makanya saya buka. Saya mohon izin minta maaf. Yang kedua yang mau saya sampaikan, memang 15 yang rencana yang mau dibantu untuk Kecamatan Batu Ampar itu terdiri dari 5 kelurahan Tanjung Singkuang, 1 kelurahan Sungai Jodo, 4 kelurahan 5 kelurahan Batu Merah dan Seraya 2 per 3. Artinya ini Kecamatan Batu Ampar. Kami karena di sini paling dekat mungkin Kelurahan Singkuang diambil, mengapa diadakan di sini? Bukan Kelurahan Singkuang yang paling hebat, tapi kita sepakat di sinilah diadakan. Bukan maksud kami mengapa kok Kelurahan Singkuang diadakan, karena kita sepakat, makanya kita ambil situasinya di Kelurahan Singkuang. Itu Kecamatan Batu Ampar.
Yang ketiga, mudah-mudahan bantuan yang sembako yang disampaikan Bapak Kadis dari Wakil dari itu yang berupa beras, sampai itu mudah-mudahan manfaat bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Karena inilah bantuan khususnya dari pemerintah Provinsi Gresik yang membantu Bapak Ibu yang ada pada hari ini. Karena kebetulan yang disampaikan juga ini adalah hari anak disabilitas. Makanya sekali lagi kepada Bapak mengucapkan apresiasi untuk misinya dan mengucapkan terima kasih kami pada Provinsi Gresik dan telah membantu sampai hari ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Penyerahan secara simbolis ditandai oleh Pak Lurah Tanjung Sengkuang. Agak berat itu ya. Ya, selanjutnya Pak Kasih disabilitas profesi. Pak Kasih ya. Kalau pernah ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke.